buat Tuhan kita, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, berikan sorak-sorai. Saya percaya kita berada di tempat ini bukan karena kita ini pengangguran ya. Tapi saya percaya Tuhan kita kumpulkan di tempat ini karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Penyertaan Tuhan buat kita sampai hari ini sungguh amat luar biasa. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk mulai ibadah pada sore hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna buat hidup kami Tuhan. Karena pada sampai hari ini kami masih ada di tempat ini Tuhan untuk berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah kami dapat menikmati indahnya kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu menguasai tempat ini, menguasai hati pikiran kami, menguasai ibadah sore hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari sore hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus.
Biarlah Tuhan bertata-tata puji-pujian kami Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami untuk bersuka cita, bersorak-sorai, memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang kepada Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Saya percaya semua orang pasti punya masalah. Amin. Biarpun masalah itu silih berganti ya datangnya ya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa hanya ada Tuhan Yesus. Pasti masalah kita beres. Amin. Mari kita nyanyikan hidup ini. Sama Yesus
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita punya Bapak yang setia. Amin. Penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Di saat apapun Tuhan pasti ada buat kita. Pujian ini mungkin lagu baru ya didengar ya, cuman lirik-liriknya tuh sangat memberkati. Dan mari sama-sama kita belajar menyanyikan lagu pujian. Tak sedetik pun. Kau tinggalkan diriku.
Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu. Saudara, malam ini saya akan berbicara tentang berita salib. Berita salib ini berita paling tidak mengenakan ya. Kalau orang Kristen di mana-mana itu senangnya berita apa? Berita berkat. Gereja-gereja laris itu apa? Anda akan diberkati. Saudara, kalau ibadah sama Tuhan akan diberkati. Semua bicara tentang berkat. Tapi kalau bicara tentang salib, kalau bisa dihindari, karena gereja akan sepi kalau bicara tentang salib. Tetapi karya salib ini adalah sebenarnya tema dari kekristenan kita. Amin. Gak ada salib, gak ada keselamatan. Saudaraku, jadi mau gak mau, kita harus belajar tentang salib. Iman kekristenan kita dibangun dengan dasar salib daripada Tuhan Yesus. Saudara, banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib. Menyembuhkan banyak orang, mengajar, melakukan banyak mujizat. Tetapi semua itu tidak akan menjadikan kita anak-anak Allah tanpa dia harus mati di atas kayu salib. Sebab tujuan utama Yesus lahir bukan untuk buat mujizat, bukan untuk menjadi pengajar yang hebat. Sampai kita mungkin terkagum-kagum dengan pengajarannya. Tetapi tujuan utama dia lahir adalah untuk memberikan hidupnya supaya saudara dan saya yang mati secara rohani menerima kehidupan di dalam Kristus Yesus. Amin. Itulah sebabnya hari ini tema kita tentang salib. Kita akan belajar seputar salib dengan tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya. Kalau Maria sudah sering dibahas. Hari Minggu yang lalu kita bahas di gereja tentang Maria. Hari ini kita akan bahas tentang Simon dari Kirene. Tokoh ini gak seterkenal Petrus ataupun Yohanes, karena cuma disebut di Alkitab, muncul dan namanya gak disebut lagi. Kita akan melihat bagaimana Simon
Dari orang yang hanya lewat dan nonton proses penyaliban, tetapi Tuhan bisa ubahkan kehidupannya oleh karena salib. Hidup kita juga akan diubahkan oleh Tuhan oleh karena salib. Amin. Saudaraku, ada yang mau bertanya enggak? Kirene itu apa sih, Bu? Di mana sih? Ada yang tahu? Daerah mana? Afrika, Libya tempatnya ya. Jadi Kirene itu sekarang ini namanya Libya. Ada beberapa komentator yang menyatakan kemungkinan Simon ini adalah orang yang berkulit hitam. Kalau saudara, waktu kita masih sekitar saya usia masih muda, dulu ada film yang memerankan Simon ini orang berkulit hitam. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa Simon ini orang Yahudi yang tinggal di Kirene, tinggal di Libya, di mana orang Yahudi merayakan Paskah di Yerusalem. Orang Yahudi dimanapun yang taat beragama, paling tidak minimal mereka 3 kali ke Yerusalem untuk melaksanakan ibadah mereka. Dan hari itu mereka melaksanakan ibadah apa, saudara? Mau melaksanakan ibadah apa? Paskah. Itu ibadah yang penting. Simon saat itu firman Tuhan ceritakan sedang masuk ke Yerusalem. Simon gak sedang piknik, saudara. Simon sedang mau mengadakan apa? Ibadah. Kebaktian seperti kita hari ini ya. Nah, kalau dilihat di sini, Simon ini punya maksud yang baik, saudara. Kenapa? Dia mau ibadah. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama ya. Markus 15 ayat 20. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi dia ini bukan volunteer. Ngerti volunteer ya? Volunteer itu orang yang sukarela bantu gitu. Pada masa itu tentara Romawi ini sangat berkuasa. Bahkan Romawi ini juga menjajah Kirene. Jadi mereka ingin menunjukkan, aku ini loh penguasa dunia gitu loh ya. Orang yang powerful, yang punya kekuatan luar biasa gitu ya, super kuat gitu ya. Jadi tentara Romawi itu memaksa Simon untuk ngapain, saudara? Pikul salib. Jadi bukan Simon ini deketi, aduh kasihannya Yesus ya, aku bantu. Gak seperti itu, saudaraku. Yang terjadi, Simon ini dipaksa untuk pikul salib. Saudaraku, Simon sedang masuk ke Yerusalem dan kemudian ada arak-arakan dari serdadu bersama dengan beberapa orang tawanan yang keluar dari kota Yerusalem untuk disalibkan. Saudaraku, kadang kita mikir gini, oh Yesus itu disalib di bukit yang sepi. Ada gak lagu yang seperti itu? Ada. Waktu kita kecil kita pernah dengar lagu di bukit yang sepi Yesus disalib. Itu bukan satu kurang tepat ya. Yesus itu disalib sengaja ditaruh di tempat yang keluar masuk orang ke kota Yerusalem supaya apa? Orang yang lihat jadi tontonan. Mereka itu ngomong gini, gak berani lagi berbuat macam-macam kepada Romawi. Kita pahami situasinya dulu ya. Kita berdoa ya. Suatu kali saya berdoa semuanya bisa ke Israel ya, jadi melihat di sana. Amin ya. Loh, kerinduan kita loh ya. Minta
sama Tuhan, bukan sama ini. Tuhan bisa aja. Tuhan itu selalu punya cara. Ya. Jadi di jalan keluar masuk kota Yerusalem, di pinggiran bukitnya itu orang-orang lihat dan nggak berani melawan pemerintah Romawi. Sepertinya orang-orang Romawi itu ngomong gini loh melalui peristiwa itu. Duh, lihat, itu loh akibat kamu melawan pemerintah Romawi. Kita akan lihat bagaimana Yesus telah diadili. Kemudian Yesus dibawa arak-arakan keluar dari tempat Pontius Pilatus, kemudian naik ke Kalvari atau ke Golgota atau yang kita sebut kenal dengan Bukit Tengkorak, tempat tengkorak. Ya, kalau kita refresh lagi ya, kita ingat-ingat lagi deh. Markus 15 ayat 16. Kita ingat-ingat, kita naik ya. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan. Bukan itu jalan-jalan saudaraku. Dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Salam, hai orang Yahudi. Hai Raja orang Yahudi. Salam ini, salam sungguhan. Olok-olok ini. Melecehkan. Mereka memukul kepalanya dengan bulu. Bulu itu tahu ya? Bambu itu loh. Potongan bambu itu bulu. Dan meludahi dan berlutut menyembahnya. Mengolok-olok Yesus. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka meninggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Saudaraku, ini yang terjadi. Yesus ditangkap, Yudas yang jual. Kapan Yesus ditangkap? Kamis malam kira-kira. Kemudian imam-imam kepala berkumpul, Kayafas sebagai imam besar mulai mengadili Yesus. Jumat paginya, masih pagi-pagi benar, dihadapkan dengan Pontius Pilatus. Dikirim ke Herodes, balik lagi ke Pontius Pilatus. Imam-imam kepala mau menjatuhi hukuman mati, tetapi lewat tangan orang Romawi. Karena apa saudara? Orang Yahudi gak berhak menghukum mati. Karena waktu itu bangsa atau orang Yahudi dijajah oleh Romawi. Yang punya hak untuk menjatuhi seseorang dengan hukuman mati bukan lagi ahli Taurat, orang Farisi, tetapi pemerintahan Roma. Bahkan Sanhedrin pun gak bisa menghukum mati. Saudaraku, Pontius Pilatus sebelumnya tahu Yesus gak layak untuk dijatuhi hukuman mati. Hanya akal-akalan pemimpin agama Yahudi. Maka dia menawarkan. Pontius Pilatus ini mikir, orang ini gak layak dengan hukuman mati. Sehingga dia akhirnya apa? Nawar gitu loh. Dia nawar. Apa aku bebaskan seorang tawanan? Siapa yang dibebaskan? Barabas. Tetapi mereka bisa, imam-imam ini bisa mempengaruhi orang-orang audiens di sekitar mereka. Untuk mereka tetap memilih Yesus disalib. Saudaraku, saudara harus tahu, ketika Yesus dipukuli itu kemungkinan besar, karena sejarah menceritakan kepalanya dia itu ditutupi, saudara. Ditutupi baru dipukuli. Dan kemudian baru dibawa ke Pontius Pilatus. Akhirnya apa? Disesah, dicambuk. Jadi dalam keadaan berdarah-darah dan dalam keadaan letih, karena semalaman tidak tidur, serdadu-serdadu itu membawa Yesus ke gedung pengadilan di istana itu. Dilecehkan, diolok-olok, diludahi. Itu yang terjadi pada Yesus. Jadi semalam Yesus gak tidur, saudaraku. Dan dia harus bawa salib yang kira-kira beratnya tahu saudara? Kurang lebih 50 kilo. Gak kurang dari 50 kilo, bisa lebih. Saudaraku, perjalanannya itu sekitar 1 kilo.
1 kilo jalannya nggak enak seperti sekarang. Bukit-bukit. Jalan bukit nggak enak seperti sekarang, saudaraku. Ya, mereka berpikir gini, tentara Romawi itu berpikir begini. Kalau aku biarkan Yesus, tawanan ini sudah disesah, di berdarah-darah, tetap bawa salibnya, jangan-jangan mati di jalan. Daripada mati di jalan, kan mereka melanggar perintah, kan harusnya mati di salib. Lebih baik cari orang untuk bantu dia bawa salib itu ke atas bukit. Itu yang terjadi. Saudaraku, kita kembali ke cerita tentang Simon dari Kirene tadi. Cerita ini sebenarnya saya tadi katakan dari pertama, orang ini bukan tokoh terkenal di Alkitab. Kita bayangkan, kalau kita keluar kota ya, kita tiba-tiba seandainya kita ke Surabaya, masuk dari, belum ada kendaraan, belum ada mobil. Kita masuk ke Surabaya, kita di stop sama polisi. Tiba-tiba disuruh mikul salib seperti Simon. Bayangan kita apa? Wapes aku. Benar gak saudara? Benar gak saudara? Loh kok gak sih Leo aja sih, kok gak lain, ya orang lain aja. Kok aku? Manusia itu seperti itu loh saudara. Coba saudara dapat undian, saudara pernah mikir gak? Kok kamu Leo yang sudah dapat undian? Gak mungkin. Tapi waktu berita buruk menimpa kita, kita tuh ngomong gini, waduh apes aku. Kita bayangkan Simon juga dalam situasi yang seperti itu. Dia ke Yerusalem, mau apa tadi niatnya? Beribadah, niatnya bagus loh. Lah kok apes? Kadang kita mengalami loh. Kita niatnya bagus dalam hidup ini, tapi tiba-tiba kita tersandung dan kita ngomong kok apes ya Tuhan. Kemana Tuhan? Kayak gitu ya. Saudaraku, kitab Markus menulis, Simon ini ayah dari siapa? Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Simon, saya katakan tadi, memikul salib bukan volunteer. Saudaraku, bayangkan, Simon ini mulai mikir, aku ini sebenarnya ke Yerusalem ini ke tempat yang benar atau tempat yang salah sih Tuhan? Kalau mestinya aku menuju ke tempat yang benar, ini nggak perlu terjadi. Kemanusiaan kita sering bertanya seperti itu, saudara. Kalau kita menghadapi satu masalah, kita mikir gini, apa aku ada yang keliru ya yang saya lakukan? Itu enggak, benar enggak saudaraku? Apa yang salah? Dari sekian banyak orang kok saya yang mendapati seperti ini, yang kena seperti ini. Saudaraku, kalau saudara pelajari Injil Markus, maka saudara akan sering, terutama dalam bahasa Inggrisnya, saudara akan sering menemui kata-kata segera. Karena apa? Ini cuma 16 pasal, tapi penuh dengan action. Kalau cerita di Injil yang lain itu lebih apa ya saudara ya? Banyak spesifik, banyak data gitu ya. Datanya spesifik. Yang di Injil Markus ini kalau saudara pelajari, ini banyak yang action gitu loh saudara. Langsung melakukan gitu ya. Ini segera, banyak kata-kata segera di Injil Markus ini. Tapi anehnya di Injil ini ada nama dari kedua anak Simon yang tertulis. Kenapa namanya ini ditulis tapi nggak dijelaskan? Saudara, menurut beberapa ahli Alkitab, mereka punya tanggapan bahwa pada zaman itu pembaca kitab Markus kemungkinan besar tahu siapa kira-kira nama anak Simon ini. Jadi gini loh, seandainya saya cerita gini saudara di sini. Papa saya itu punya anak Siujing gitu. Saudara kan langsung tahu tuh. Siujing itu siapa? Langsung tahu kan? Oh itu loh. Ibu gembalanya di JKI Kerajaan Allah kan gitu kan? Iya kan? Oh itu loh istrinya Otniel Tikianto kan gitu kan? Jadi kayak gitu loh ceritanya. Jadi
ditulis di Injil Markus itu bukan karena ditulis terus nggak ada, karena waktu itu, zaman itu orang itu tahu siapa Alexander dan Rufus. Yuk kita baca di Roma 16 ayat 13. Ini tulisan Rasul Paulus di jemaat Roma. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Tadi dikatakan anak dari Simon dari Kirene siapa? Alexander dan Rufus. Para ahli Alkitab menyatakan Rufus yang ditulis di sana di Injil Markus sama dengan Rufus yang ditulis oleh si Paulus ini. Jadi anaknya Simon dari Kirene adalah apa? Orang pilihan Tuhan yang menjadi pemimpin di jemaat mula-mula di Roma. Bahkan istri dari Simon Kirene, yaitu ibunya Rufus, dianggap Rasul Paulus juga adalah seorang ibu bagi dia. Halo? Sampai sini ya. Kita belajar sama-sama ya, pelan-pelan ya. Saudaraku, dengan kata lain, dengan kesimpulan gitu ya. Setelah kita baca tadi, oh berarti keturunannya Simon Kirene akhirnya jadi bapak gereja. Gitu loh. Apa yang terjadi? Dengan kata lain, rupanya perjalanan singkat yang 1 kilometer tadi menjadikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Simon dari Kirene. Dia melihat perspektif yang berbeda dari perjalanannya bersama Yesus. Saudaraku, Injil Lukas mencatat, dikatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, dan diletaki salib itu di atas bahunya, sehingga dipikulnya sambil mengikut Yesus. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya mengatakan dipukulnya behind Jesus. Artinya Simon mengikuti Yesus memikul salib dari belakang. Kira-kira posisinya Simon ikut Yesus pikul salib sampai ke Golgota. Yesusnya di depan. Saudara, kalau orang itu ya jalan berdua. Ayo Bu Julia, sini Bu Julia. Ini seandainya Yesusnya. Yesus, dia udah gak kuat. Saya yang Simon. Saya pikul salib, bantu pikul salibnya. Saya jalan sama dia. Oh, sementara orang-orang di sana teriak, salibkan dia, salibkan dia. Ini perasaan dah saudara. Apa dia cuek? Apa cuek bebek? Gak mungkin saudara. Manusia itu punya perasaan. Dalam perjalanan itu, Simon juga gak tahu perjalanannya ini 1 kilo atau enggak. Dia gak bisa ngitung. Ya kita bisa ngitung karena kita sudah tahu sejarah dan kita melihat ke belakang. Tapi untuk ke depan kita gak tahu. Simon waktu itu mesti berpikir gini. Ini pikiran saya. Jangan-jangan aku ini di sana. Karena apa? Semua mata terarah kepada Simon dan Yesus. Amin. Bukan terarah kepada Yesus saja. Terus ini disingkirkan. Enggak. Posisi dia dengan Yesus ini dekat, saudaraku. Apa yang dilontarkan orang, makian orang kepada Yesus, terdengar jelas lagi. Ketika Yesus pedih hatinya, Simon juga ikut pedih hatinya. Amin. Saudara, mungkin Simon bertanya-tanya, orang ini kok gak marah ya? Saudara, kalau dalam keadaan terdesak, yang keluar dari mulut kita
dalam keadaan tersesat, yang keluar dari mulut kita ini perkataan-perkataan jelek. Benar nggak saudara? Benar nggak saudara? Kalau semua membuat keadaan kita terdesak, yang keluar itu bukan yang haleluya, ngomong kosong, yang jelek. Tapi dari mulut Yesus tidak keluar satupun perkataan yang jelek. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Simon hanya bisa tercengang melihat seorang seperti apa dia. Aneh sekali orang ini. Itu yang terjadi, saudara. Dan perjalanan itu mengubahkan hidup Simon. Sehingga kita bisa lihat buah yang dihasilkan dari semua itu. Jalan salib bersama Yesus itu. Anaknya Simon jadi orang hebat. Yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan istrinya diakui Rasul Paulus sebagai apa? Ibunya. Saudara, kalau kita diberi pilihan, seandainya kita diberi pilihan, Gunawan diberi pilihan, kamu mau pikul salib seperti itu? Enggak. Masih gak masuk di Alkitab, gak apa-apa cik. Masih namanya gak dicatat di Alkitab, gak apa-apa wis. Sing lainnya wis tak wakil no, gitu kan? Mungkin tendang salib ya. Tambah ditendang. Saking emosi nih. Saking emosi nih, gak boleh emosi ya. Ya, manusia itu seperti itu. Tetapi yang terjadi, Simon diizinkan Tuhan untuk memikul salib. Saudara, kenapa Tuhan izinkan Simon untuk memikul salib? Karena memang Simon perlu untuk memikul salib. Kadang dalam hidup ini kita bertanya-tanya, Tuhan, nggak perlu loh aku mikul salib. Aku sudah nggak apa-apa kok Tuhan, aku sudah bisa menyelami pikiranmu. Aku sudah bisa mengerti Engkau. Bukan kayak aku lakukan ini untuk kebaikanmu, untuk kemuliaan namamu. Tapi suatu kali ada saat di mana Tuhan ngomong, kalau engkau mau ikut aku, maka kau harus pikul salib. Saudara mau? Gak ada yang amin. Saudara mau? Saudaraku, pertanyaannya buat Simon hari ini, buat kita semua. Ketika Simon memikul salib Yesus, itu kehormatan atau tragedi? Kita bisa ngomong kehormatan karena kita sudah melihat sejarahnya. Tapi waktu Simon menjalaninya, dia ngomong itu tragedi. Waktu saudara menjalani hidup dalam salib Yesus, saudara bisa ngomong itu tragedi dalam hidupmu. Tapi Yesus ngomong, anakku, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan mengikuti aku. Saudaraku, kalau saudara dalam posisi Simon, saudara bisa ngomong gini, kehormatan model apa Tuhan? Wes gak usah kehormatan, yang lain aja Tuhan. Saya yakin sebagian besar dari kita milih gak masuk Alkitab gak apa-apa, daripada harus mikul salib seperti itu. Saudaraku, sebagai orang Kristen, seringkali kita mengalami banyak hal yang membuat kita itu takut melihat apa yang akan terjadi di depan. Tetapi izinkan Tuhan untuk senantiasa mengambil kendali dalam semuanya itu. Izinkan Tuhan ngomong gini, aku harus menyangkal diriku, memikul salibku, dan mengikut Yesus. Saudara,
Kita baca aja ya ayatnya ya. Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Kalau nggak bisa, nggak usah dulu. Markus 8 ayat 34. Kita berdiri semuanya ya. Markus 8 ayat 34. Kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang B aja, sekali lagi, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Amin. Saudara, waktu Petrus diberitahu, ini sebelum kejadian salib, bahwa dia akan disalibkan. Petrus ngomong, no, enggak Tuhan, enggak terjadi. Karena Petrus pikir, Mesias datang untuk menjadi apa? Penyelamat bagi orang Yahudi. Petrus pikir, dia ikut Mesias yang punya powerful. Dia menjadi powerful juga. Petrus pikir Yesus akan jadi orang yang berkuasa, minimal aku juga berkuasa dengan 12 teman-temanku yang lain. Tapi Yesus malah ngomong apa? Aku akan mati. Konyol kan saudara? Harapan dia langsung pupus dan dia ngomong no. Tapi Tuhan ngomong apa? Enyah, engkau iblis. Kenapa? Karena Tuhan mau memberitakan yang sebenarnya kepada kita. Engkau ikut Yesus bukan berita berkat. Bukan saudara ikut Yesus terus saudara, kalau kamu ikut Yesus kamu ke gereja, tokomu yang biasa-biasa jadi rame. Anakmu yang dulunya mungkin ranking tengah-tengah sekarang jadi ranking 1. Kamu yang hidupnya dulu biasa-biasa jadi kaya raya. Firman Tuhan bicara bukan tentang itu, saudara. Tapi ketika engkau ikut Yesus, hidupmu yang lama diubahkan menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Saudara, mengikut Yesus itu artinya saudara menanggalkan hak saudara dan mengatakan hidupku bukan aku lagi. Pada waktu hidup enak, hidup seperti Simon yang harus memikul salib, hidup yang seperti apapun, tetap milih ngomong, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam aku. Saudara saudara nggak ada kepilih untuk jadi orang hebat. Saudara nggak ada kesempatan untuk tampil di depan. Saudara nggak ada kesempatan untuk ada di siaran YouTube mungkin. Hebat di IG, di TikTok, di Facebook. Saudara jadi orang yang biasa. Tapi hidupmu benar-benar memuliakan Tuhan. Saudara, itu glory bagi Yesus. Amin. Dunia dan seisinya ini sementara. Ketika kita pulang, kita ditanya, apa yang sudah kau lakukan? Kita cuma bisa ngomong, sudah selesai semuanya terus. Masuk dalam kerajaanku, kata Tuhan. Amin. Saudara, mari saudara pilih yang mana. Tapi salib, tetap salib. Jangan jadi orang Kristen maunya yang enak terus, berita, berkat terus. Jalani hidup ini. Tidak ada seorang bapak yang pengen anaknya susah, saudara. Yesus kita lebih dari seorang bapak. Saya jemput semuanya pakai berdiri. Haleluya. Yesus.
Yesus. Aku mencintaimu. Aku merindukanmu. Aku menaruhkan harap hidupku padamu. Tuhan, ku letakkan hidupku di bawah kaki. Yesus. Aku masih
Saya rindu saudara bagi kelompok kecil, tiga orang saudara jadi satu, yang cowok dengan cowok, yang perempuan dengan perempuan. Ayo kita saling mendoakan, tiga orang saudara, doakan masing-masing. Ini yang sama sini. Gak apa-apa 4 ya, yang gak cukup. Gerson, maju ke depan.
siap dibantu. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur buat sore hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus memakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin berharga di mata Tuhan. Terima kasih, kami juga mengucap syukur buat sore hari ini kalau kami boleh memiliki tubuh yang sehat, yang kuat, kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Memang tidak mudah Tuhan, dan seringkali itu berat, tapi kami percaya kami dimampukan oleh Tuhan. Kami percaya saat ini mungkin kami yang lemah, kami boleh dikuatkan, kami yang sakit boleh menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak pernah mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami, tapi satu hal kami percaya bahwa janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada dan terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang bertanggung jawab atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pada kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Diberkati ya semuanya ya. Amin. Saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah Kau berkati tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan, Kau berkati pula yang belum sempat memberi ya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dengan menjalankan persembahan kita nyanyikan Aku Diberkati.
sebelum kita merayakan ulang tahun. Hari ini yang datang sedikit ya. Ayo diajak lagi, semangat lagi, ya, semangat lagi, biar kita sama-sama mendapat berkat ya saudaraku ya. Pengumumannya bulan depan aja kita. Nanti jangan pulang dulu. Kalau yang mau memang kita punya suplemen kesehatan ya. Kalau yang mau serius mau minum baru boleh. Kalau enggak jangan. Karena eman ya, mending diberikan yang memerlukan. Itu biar buat kontrol gula darah, tekanan darah tinggi seperti itu ya. Jadi kalau saudara merasa aku malas konsumsi suplemen, jangan mau. Kalau yang mau boleh ya. Bulan depan kita tiap bulan selama masih ada kita mau apa? Beli terus ya. Gratis ya. Gratis ya. Ya nanti setelah ibadah ya kita akan semuanya pakai berdiri dulu. Pakai berdiri dulu. Ya, sabar. Pakai berdiri dulu ya. Nah. Kita nyanyikan doa ya, Bes ya. Semuanya hafal ya. Bersama-sama meminta kasih sayang Tuhan, kesembuhan yang sempurna. Engkau jamah anak ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Tuhan pulihkan kembali kakinya, sehingga semua sel, semua organ yang luka, yang terluka, ya Tuhan disembuhkan kembali. Kami percaya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kesembuhan yang sempurna bagi anak ini. Berkati juga Ibu Luki supaya dengan kekuatan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa tetap dia merasa bersyukur dan tetap bisa kuat menghadapi segala yang sedang terjadi ya Tuhan terhadap anaknya Tuhan. Kami berdoa kiranya apa yang mereka perlukan Tuhan mencukupkan yang berlimpah-limpah. Demikian juga kami bersyafaat untuk Kota Malang, untuk Indonesia. Tuhan juga berkati supaya kota ini senantiasa ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Juga bangsa dan negara kami boleh semakin hari menampaki kemajuan demi kemajuan. Dan terlebih daripada itu kerinduan kami Tuhan supaya Indonesia ini boleh dimenangkan bagi Kristus. Boleh banyak jiwa-jiwa dituai. Demikian juga semua gereja-gereja Tuhan khususnya di Kota Malang dan seluruh tanah air. Engkau memakai kami untuk menjadi penuai-penuai-Mu ya Tuhan saat ini, supaya kami semuanya boleh menjadi jawaban, menjadi ya Tuhan terang kesaksian bagi bangsa ini Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Juga untuk setiap kami yang sudah hadir, jemaat-Mu Tuhan, persekutuan doa Kingdom of God Fellowship ini, kami percaya Tuhan menyatukan kami senantiasa dengan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kami senantiasa semangat untuk membawa jiwa-jiwa juga yang lain, supaya ya Tuhan bulan depan kami boleh semakin bersemarak lagi ya Tuhan, bersemangat lagi untuk semakin memuji, memuliakan nama Tuhan dan mengenal Engkau lebih jauh lagi melalui wadah ini Tuhan.
Tuhan kami dibangun, kami diperlengkapi, dan kami menjadi orang-orang yang semakin ya Tuhan digerakkan, dibaharui di dalam roh kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih, berkati juga anak-anak yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan di tempat ini, Kau juga memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih, kami mengucap syukur, demikian juga untuk tuan rumah, untuk apa yang mereka sudah sediakan bagi kami, dan juga sucikan dan kuduskan, dan terlebih kami berdoa untuk ya Tuhan mereka sudah tangan-tangannya sudah mengerjakannya bagi kami. Engkau juga menolong pekerjaannya, Engkau menolong hidup rumah tangganya juga ya Tuhan, pelayanannya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih, kami mengucap syukur. Sucikan dan kuduskan juga setiap makanan dan minuman yang setelah kami akan terima, menjadi kekuatan bagi tubuh kami ya Tuhan, menyucikan kuasa firman Tuhan dari segala sakit penyakit, dari segala racun dan apapun yang ya Tuhan membuat tubuh kami mungkin justru menerima hal yang negatif. Kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah semua yang kami makan minum menjadi kekuatan bagi tubuh kami, sehat, dan menjadi kami semakin ya Tuhan kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Demikian juga kalau sebentar anak-anakmu akan kembali ke rumah mereka masing-masing, Tuhan juga tolong menyertai, menjagai, sampaikan ke rumah, tibakan di rumah dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Saudara-saudaraku, pulanglah ke rumah dengan membawa berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus, demikian juga persekutuan di dalam Roh Kudusnya menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera itu dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama dengan saya katakan bersama amin. Silakan saudara duduk dulu. Sekarang yang ulang tahun bulan 4 dan bulan 5 sebelum ini, ayo maju ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umur, sehat badannya, Weternya cuma 2 ya. Ditulisi Kang Ferry sama Cimi aja. Karena yang lain belum tahu ya, nggak apa-apa ya. Ayo. Saya mau doakan ya. Saya akan doakan ya. Ayo. Semuanya di situ. Jadi bisa berbaris. Semuanya berdiri dulu, kita berdoa buat yang ulang tahun ya. Yang ulang tahun maunya apa? Maunya hidup sehat, diberkati untuk jadi berkat. Amin. Ya. Tolong arahkan tangan semuanya kepada yang ulang tahun. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami membawa anak-anakmu, amin, Mariana Mary, amin, Ibu Yeni, Ibu Mesya, Bapak Gunawan di dalam tangan Tuhan. Mereka hamba-hambamu berulang tahun di bulan April dan Mei ini. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan, dan mereka berserah penuh padamu. Tubuh jiwa roh mereka milik-Mu Tuhan selama-lamanya, dan mereka memberikan hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari pakai hidup mereka untuk membawa kebesaran nama Tuhan. Di hari bahagia ini Tuhan, hamba-Mu dengan
dengan kuasa yang daripada Allah yang Maha Tinggi. Memberkati mereka. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian mereka dan bagian keturunan mereka. Mereka sehat, bahagia, penuh sukacita, diberkati berlimpah-limpah. Terus senantiasa menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima itu. Kuasa surga nyata atas dunia. Haleluya. Amin. Nah, kuenya cuma dua. Foto-foto dulu. Ayo, foto-foto. Sama Leonya. Oh, satu-satu, fotonya satu-satu. Ya. Ayo, fotonya satu-satu aja. Yang lain minggir dulu satu, difoto gitu ya. Ya. Kenalan dulu, pura-puranya gini. Nah, ayo. Gun. Yang tua dulu. Nah, Gun, ngadep sini, ngadep sini. Dah, ayo. Gantian. Sudah, ayo gantian. Jimmy, awas. Lihat sini. Nah, loh. Nah. Ayo. Ya, Jimmy. Ya, bukan aja. Ayo foto bersama. Ayo foto bersama. Ayo di sini, di sini. Berkali-kali kau
itu loh. Duduk. Biaya makanan.
Bun itu nasimu Bun. Hah? Oh sudah selesai sih. Oh bukan. Ini sambal isi. Sampai dekat ini. Boleh nambah ya. Habis. Nambah.